Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denias dari 11 DJKTB. Tugas sejarah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebuah peristiwa yang penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi tersebut dibacakan langsung oleh Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Proklamasi merupakan tanda awal berdirinya negara Indonesia setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Setiap tahunnya, yakni pada 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Mengutip buku sekitar Proklamasi Kemerdekaan 2010, teks proklamasi sendiri disiapkan di Rumah Laksamana Meida. Proses pembacaan pun berjalan lancar tanpa hambatan. Namun, ada serangkaian peristiwa yang terjadi pada sebelum dan sesudah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa saja peristiwa yang terjadi pada periode tersebut? Berikut ini penjelasannya. Pidato 1. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya kata Pancasila buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Sidang BPUPKI dan PPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI didirikan oleh penjajah Jepang. Kedua bahan itu masing-masing diresmikan pada 29 April 1945. Pada tanggal 12 Agustus 1945, BPUPKI memulai sidang pertama pada tanggal 28 Mei 1945. PPKI tanggal 18 Agustus 1945. BPUPKI otomatis bubar berdirinya PPKI dan PPKI bubar setelah sidang selesai pada tanggal 22 Agustus 1945. Persidangan BPUPKI berlangsung dalam status negara terjajah, sedangkan PPKI bersidang dalam suasana kemerdekaan. Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Manteng terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan dua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dari Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan, tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak ada anggota peta pendukung rencana tersebut. Pertempuran Surabaya. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut, di beberapa daerah Nusantara yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama dan antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing. Setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya yang lebih dikenal dengan sebutan pertempuran Surabaya.
Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Berdasarkan buku Pertempuran Surabaya 1985 yang merupakan sebuah karya yang dibuat oleh Nugroho Noto Susanto, menyebutkan bahwa Pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran paling menegangkan yang menunjukkan semangat patriotisme tinggi pada para masyarakat Indonesia untuk membela bangsa Indonesia. Sekian tugas saya bahasa sejarah. Kalau ada salah mohon dimaklum dan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.